Selamat datang kembali di channel aku. Nah, bersama aku lagi Evelyn dari kelas 2 Regular Akuntansi Pagi D. Nah, jadi di video kedua ini aku akan kembali membahas tentang sistem informasi akuntansi. Jadi di bagian 2 atau video kedua ini aku akan menjelaskan tentang topik metodologi pengembangan sistem informasi. Nah, aku mau tanya kalian nih, kalau kalian dengar kata metodologi pengembangan sistem informasi, apa yang ada di pikiran kalian? Menurut kalian itu apa? Nah, kalau menurut aku sendiri, metodologi, dari kata metodologi itu aku berpikir suatu kata metode, berarti tahapan. Pengembangan berarti proses menuju berkembang. Sistem informasi ya sistem informasi. Jadi kalau digabungin semua artinya jadi tahapan-tahapan untuk mengembangkan sistem informasi. Itu kalau menurut aku. Nah, kalau pengertian sebenarnya itu apa dong? Jadi kalau pengertian yang sebenarnya dari teori yang aku baca, metodologi pengembangan sistem itu adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Itu poin pertama, pengertian metodologi pengembangan sistem. Oke, kita langsung masuk aja ke poin keduanya. Seperti yang aku bilang tadi, metode itu kayak tahapan gitu loh, step by step. Metode kan. Jadi poin kedua ini kita langsung bahas tahapannya. Tahapan pengembangan sistem akuntansi tapi tahapan pengembangan sistem akuntansi sendiri terbagi atas 4. Yang pertama analisis sistem. Nah, kalau analisis sistem nih terbagi atas 4 lagi. Yang pertama tuh analisis pendahuluan. Dari kata pendahuluan sendiri tuh kita udah tahu dan kita udah bisa memahami kalau dalam analisis ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi di awal gitu. Karena kan pendahuluan. Dimana-mana kalau pendahuluan itu kita harus mengumpulkan informasi dulu kan, baru kita bisa melakukan hal selanjutnya. Nah, analisis pendahuluan itu juga begitu. Dia analisis pendahuluan itu merupakan analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan lainnya. Jadi kita harus mengumpulkan informasi di awal agar kita memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan klien. Oke, bagian kedua dari analisis sistem itu adalah penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analis sistem dalam satu dokumen tertulis yang disebut urutan pelaksanaan analisis sistem. Nah, urutan pelaksanaan analisis sistem sendiri itu terbagi dari beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi oleh analis. Jadi itu harus ada alasan gitu loh, kenapa harus dilakukan pengembangan sistem akuntansi. Segala sesuatu pasti harus mempunyai alasan kan, kayak kita lakukan A untuk apa, lakukan B untuk apa. Oke, selanjutnya pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Harus ada pernyataan khususnya juga gitu loh. Nah, nomor 3 yang selanjutnya itu batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. Harus ada batasan juga. Selanjutnya identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analis sistem. Selanjutnya lagi, identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan oleh analis sistem. Jadi kita harus melihat semua potensi atau kemungkinan. Oke, yang terakhir atau yang nomor 6 tuh daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk mengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analis sistem. Jadi kita harus mengecek sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi tentang analisis sistem itu sendiri oleh sang analis.
Oke. Jadi poin selanjutnya dari analis sistem itu poin ketiga, dimana udah pendahuluan nih kan, udah kumpulin informasi, juga udah susun usulan pelaksanaan analisis sistemnya di poin kedua. Di poin ketiga ini langsung saja kita laksanakan analisis sistemnya. Jadi analisis sistem juga mempunyai langkah-langkah, ya kan? Langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, analisis laporan yang dihasilkan oleh sistem sekarang. Selanjutnya menganalisis transaksi. Lalu mempelajari catatan pertama atau jurnal. Lalu mempelajari catatan terakhir atau biasa disebut buku pembesar dan buku besar pembantu. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu penyusunan laporan hasil analisis sistem. Langsung disusun laporannya tanpa hari. Oke, jadi nanti isi laporan hasil sistemnya akan meliputi beberapa poin, yaitu satu, pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analis sistem itu sendiri. Oke, poin kedua, daftar masalah besar yang ditemukan oleh analis sistem. Poin selanjutnya lagi, suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. Poin selanjutnya lagi, suatu pernyataan tentang asumsi penting. Nah, pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Poin selanjutnya, suatu proses sumber daya yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan sistem akuntansi yang baru. Poin terakhir atau poin yang keenam adalah rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Oke, langsung aja kita masuk ke poin kedua dari tahapan pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama tadi adalah analisis sistem. Nah, sekarang tuh desain sistemnya. Sistem tuh juga perlu desain. Jadi tahap desain dapat dibagi menjadi 6 tahap. Yaitu yang pertama, desain sistem secara garis besar. Jadi desain di pengembangan sistem informasi itu sama seperti desain pada umumnya. Biasa desain gambar-gambar itu kan kita harus menentukan garis besarnya atau outline-nya dulu sebelum kita masuk ke pewarnaannya dan lain-lain. Ini pun sama, kita harus desain sistemnya secara garis besar dulu. Baru selanjutnya kita bisa menyusun usulan desain sistem secara garis besar. Poin selanjutnya lagi, kita mengevaluasi sistemnya. Poin selanjutnya lagi, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Poin selanjutnya lagi, desain sistem secara rinci. Jadi kalau kita udah desain secara garis besar, kita harus desain secara rinci juga. Seperti saat kita membuat cerita, itu kita buat outline-nya atau garis besarnya, menentukan temanya, baru selanjutnya kita masuk ke cerita lebih rinci. Nah, ini pun sama. Oke, jadi poin terakhir atau poin ke-6 dari desain sistem adalah penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Ini lebih rinci lagi. Dan poin terakhir dari pengembangan sistem akuntansi itu adalah implementasi sistem. Kalau kalian dengar kata implementasi sistem, itu apa yang kalian pikirkan? Nah, jadi implementasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap implementasi sistem, antara lain persiapan implementasi sistem. Jadi salah satu hal itu harus ada persiapannya, termasuk implementasi sistem. Oke, selanjutnya pendidikan dan pelatihan karyawan. Lalu konversi sistem, terdapat 4 pilihan utama. Pendekatan konversi sistem itu adalah konversi langsung, konversi paralel, konversi modular, dan konversi based-in. Dalam setiap tahap pengembangan sistem, analis menghasilkan dokumen tertulis yang menyajikan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem. Jadi dalam setiap tahap pengembangan sistem itu, sang analis akan menuliskan rencana pekerjaan yang akan dilakukan, yang akan dilaksanakan guna untuk mengembangkan sistem itu sendiri. Oke, jadi tahap analisis sistem yang menghasilkan dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem
dan laporan hasil analisis sistem. Itu yang awal. Baru masuk ke tahap desain, baru final design, baru tahap implementasi yang menghasilkan laporan final implementasi sistem. Oke, jadi untuk tahapan-tahapannya udah selesai. Kita langsung aja masuk ke teknik dokumentasi sistem. Jadi segala satu hal tuh perlu dokumentasi juga, guys. Bukan cuma Zoom meeting aja yang perlu dokumentasi. Oke, jadi teknik dokumentasi sistem itu penjelasannya adalah sistem informasi akuntansi yang telah dirancang itu dapat didokumentasikan dalam bentuk narasi, bagan alir, diagram, dan lain-lain untuk memudahkan penjelasan sistem informasi tersebut. Nah, jadi dokumentasi sistem itu ada teknik menjelaskannya, bisa dalam bentuk kata-kata, laporan, narasi, ataupun lambang-lambang. Teknik dokumentasi sistem yang dibahas kali ini, yang akan aku bahas kali ini adalah bagan alir data atau data flow diagram dan bagan alir dokumen atau dokumen flow chart. Untuk menggambarkan sistem informasi dengan bagan alir data dan bagan alir dokumen, analisis sistem dapat menggunakan simbol-simbol standar. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kayak bisa dilambangkan atau dikatakan atau dilaporkan dalam bentuk narasi. Tapi kali ini aku akan menjelaskan tentang lambang-lambang atau simbolnya. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian keempat, bagan alir data. Oke, jadi bagan alir data itu di sini yang mau aku jelaskan tuh ada 6 bagan. Yang pertama itu tentang proses pengolahan data. Lalu masuk ke aliran material atau aliran data, baru penghubung antara halaman yang sama atau halaman yang lain. Baru kita masuk ke tempat penyimpanan data atau arsip. Logonya mirip ya dengan arsip gitu. Oke, selanjutnya sumber atau tujuan data. Itu bentuknya kayak persegi panjang biasa gitu kan. Lalu yang terakhir itu masukkan atau keluaran, ditunjukkan oleh garis alir. Oke, kita langsung masuk ke poin kelima, bagian alir dokumen. Bagian alir dokumen itu agak banyak ya, guys. Jadi bagian alir dokumen itu terdiri dari dokumen sendiri. Dokumen menggambarkan formulir yang digunakan untuk merekam data, contoh faktur penjualan, surat order penjualan, cek, bukti memorial, bukti kas keluar atau masuk, dan lain-lain. Oke, selanjutnya langsung kita masuk ke dokumen dan tembusannya. Jadi tidak ada mirip dokumen tapi ada kayak kebutuhannya gitu, terus ada angka dan ada tulisannya. Nah, intinya untuk menggambarkan dokumentasi dan tembusannya atau nomor lembar dokumen dan nomor lembar dokumen dicantumkan di sudut atas kanan logonya itu loh, guys. Oke, selanjutnya berbagai dokumen. Nah, itu jadi seperti simbol dokumen yang di double-double-nya tuh, di double-doublein gitu loh, dan ini kayak triple kan atau lebih. Ini gunanya untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan dalam satu paket. Jadi kayak bisa tahu gitu loh, kayak ada dokumen apa aja karena itu ada penjelasannya dan halamannya kan. Selanjutnya kita masuk ke logo atau bagian catatan. Bagian catatan tuh kayak jajar genjang gitu loh, guys. Fungsinya untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data dari dokumen atau formulir. Contohnya tuh jurnal, buku pembantu, dan buku besar. Oke, masuk ke bagian selanjutnya itu penghubung pada halaman yang sama. Jadi penghubung pada halaman yang sama tuh digambarkan dengan bagian lingkaran. Simple ya, guys. Fungsinya untuk menggambarkan bagian alir arus dokumen, dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Selanjutnya kita masuk ke akhir arus dokumen yang mengarahkan pembaca ke simbol penghubung. Jadi itu kayak ada logo dokumen, terus kayak ada panah, bukan panah sih, kayak garis ke bawah, terus ada angkanya di dalam lingkaran. Oke, selanjutnya itu penghubung pada halaman yang berbeda. Jika untuk menggambarkan bagian alir suatu sistem akuntansi diperlukan lebih dari satu halaman, simbol ini sangat diperlukan dan digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagian alir tersebut terkait atau dengan satu bagian dengan bagian lainnya. Jadi itu kayak
kotak dan bawahnya tuh ada kayak sudut gitu loh. Selanjutnya tuh kegiatan manual. Untuk menggambarkan kegiatan manual dong pastinya bagannya kan. Itu kayak trapesium terbalik. Fungsinya untuk menggambarkan kegiatan manual. Contohnya menerima order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan dan memeriksa berbagai jenis kegiatan clerical lainnya. Oke, masuk ke selanjutnya tuh keterangan dan komentar tuh kayak logonya atau bagian tuh kayak kotak komentar gitu loh, tapi kayak cuman garisnya dan agak bolong gitu loh guys. Well, itu gunanya untuk memungkinkan ahli sistem untuk menambahkan keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan pada bagian akhir gitu. Itu kayak kolom notes gitu loh guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke arsip sementara. Arsip sementara itu dilambangkan ada dilogokan dengan bagian segitiga sama sisi terbalik. Fungsinya untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen sementara. Artinya dokumen ini diambil kembali untuk keperluan pengolahan lebih lanjut seperti lemari arsip atau kotak arsip. Jadi kayak tempat penyimpanan gitu loh guys. Fungsinya juga untuk menunjukkan tentang pengarsipan dokumen yang digunakan. Jadi kayak menggunakan simbol A menurut abjad, N menurut nomor urut, T menurut tanggal. Selanjutnya tuh arsip permanen. Nah, kalau tadi arsip sementara dilogokan atau dilambangkan dengan bagian segitiga terbalik. Nah, untuk arsip permanen itu digunakan bagian segitiga sama sisi yang tegak gitu loh, gak terbalik. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi. Jadi itu udah permanen, jadi udah stay still di sana gitu loh. Selanjutnya tuh online computer process. Apa itu online computer process? Jadi proses komputer online mengembangkan pengolahan data. Selanjutnya keying atau typing verifying, menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal. Tuh kayak lambang trapesium yang miring gitu loh, 90 derajat. Ya begitulah kira-kira. Pita magnetik itu kayak chatbox gitu loh guys, tahu kan chatbox? Ya, jadi itu menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik. Selanjutnya online storage, keputusan garis alir, persimpangan garis alir, pertemuan garis alir, mulai dan berakhir, masuk ke dalam sistem, keluar ke dalam sistem, dan lain-lain. Aku cantumkan di sini guys. Oke, sampai di sini aja dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.